السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد. حضرة المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا ووسيلة بيننا وبين الله ووسيلة نزول رحمة الله علينا Sayyidi Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajil Arifin. Para jamaah yang sedang mendengarkan suara dari radio Al-Inayah Pondok Pesantren Suryalaya. Hadirin rahimakumullah. Jangan ada satu ilmu pun yang dinafikan. Betul. Jangan ada ilmu yang dinafikan. Kalau kebetulan kita tahu 10 ilmu, belum tahu 100 ilmu, jujur saja. Saya tidak tahu. Jangan tahu 10, tidak tahu 90, lalu mengatakan, tidak perlu. Salah, itu khianat itu. Merusak itu. Termasuk di antara keperluan manusia itu adalah, kalau kotor, perlu apa? Perlu bersih. Lantai kotor perlu dipel. Hati kotor perlu dibersihkan. Ilmu untuk membersihkan hati adalah ilmu tasawuf. Kalau ada orang mengaku ilmuwan di dalam Islam lalu menafikan ilmu tasawuf, bahkan dengan tegas menyebut tasawuf belitan iblis, tasawuf adalah ilmu sesat, tasawuf adalah itu ini, melihat apanya? Apakah yang dilihat substansinya atau yang dilihat pelakunya? Kalau ternyata ada orang mengaku bertasawuf lalu akhlaknya tidak baik, jangan disebutkan ilmu tasawufnya yang tidak perlu. Itu adalah oknumnya, itu adalah manusianya. Selanjutnya ternyata setelah didalami, bertasawuf itu tidak cukup hanya dengan ilmu. Sebab tasawuf harus dipraktekkan, harus dilatihkan. Seperti hanya ibu membaca resep. Resep 1, semur. Resep 2, renang. Resep 3, sop resep 4, urap resep 5. Pokoknya kalau jurusan hakanan matimu lah. Baca resep terus tapi tidak pernah masak. Reknya dia kata. Dalam ilmu tasawuf, karena saya ketua bidang ilmu dakwah, ya saya sudah baca kitab-kitabnya. Antara lain di dalam kitab Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin, Jami' Usulil Auliya, Sirrul Asrar, Tanwirul Qulub, dan bermacam-macam puluhan bahkan ratusan kitab menjelaskan ini penyakit ini begini, hati tidak boleh ini itu. Tidak boleh sombong, tidak boleh dengki, tidak boleh dendam, tidak boleh pemarah, dan lain sebagainya. Itu resep. Penting. Tetapi tidak cukup dengan begitu. Sebab diikuti oleh sebuah pertanyaan, bagaimana membersihkan penyakit itu? Alatnya apa dan caranya bagaimana? Kalau sudah masuk kepada alatnya apa, caranya bagaimana, disitulah diperlukan thariqat. Ini mesti dipahami oleh para ikhwan, supaya kita tidak beranggapan ikut thariqat adalah ikut sekte, ikut aliran, ikut sempalan di dalam Islam. Bukan. Belajar thariqat sama dengan belajar salat. Belajar thariqat sama dengan belajar tauhid. Belajar thariqat sama dengan belajar wudu. Karena semuanya keperluan. Kahartos. Bagaimana hubungannya dengan manakiban hari ini, Pak Jejen? Manakiban itu adalah mata rantai di antara amalan tasawuf yang merupakan amalan tarekat yang merupakan pengamalan tasawuf. Nggak bisa tasawuf lepas dari manakib. Manakib ini bukan seperti pengajian biasa.
Ini perlu diketahui. Saya sudah biasa diundang seminar, forum, lokakarya, saresehan, macam-macam kegiatan-kegiatan. Tetapi untuk manakiban lain. Karena manakiban adalah satu di antara 3 butir utama pengamalan thariqat. Amalan pertamanya adalah zikrullah. Kunci di dalam zikrullah adalah rabitoh. Perlu diketahui ini, di mana posisi rabitoh. Apa itu rabitoh? Menyambungkan rohaniyah kita kepada guru. Bukan mempertuhan guru. Kalau mempertuhan, musyrik. Kalau mencantolkan, menyambungkan roh kita kepada roh guru, agar kita terbawa melakukan perjalanan di perjalanan rute 4 lapis alam, mulki malakut jabarut lahut, itu terserah keinginan. Kalau tidak mau terbawa ke sana, berangkat sendiri. Kalau tidak bisa dan tidak mau ikut, pasti jatuh. Paham? Oh, bener gitunya tarekat. Jadi manakib ini banyak orang bermanakiban tetapi tidak bertarekat. Boleh? Boleh. Tetapi hasilnya adalah sebatas tolabus sawab. Mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang bertarekat mengamalkan manakiban. Berbeda. Bentuk bisa sama, tapi bobot berbeda. Karena manakiban bagi orang bertarekat sekali lagi merupakan yang pertama amalannya adalah zikrullah, yang kedua khatam atau khatmu. Di kita ini kan diakhiri dengan an ya, khataman, boleh-boleh aja. Itu bahasa Arab yang sudah dicampur Sunda, khataman. Di tarekat lain disebutnya khatam saja. Mari kita khatam, insyaallah. Di Suryalaya ditambah an, ya enggak apa-apa, khataman. Tapi jangan lupa annya itu bahasa Sunda, ya, bahasa Indonesia. Khataman bawa, bawaan, urak, urakan, ampun, ampunan, kan gitu ya. Nah, khataman. Manakib jadi manakiban. Tapi pikiran udah pikiran. Sok disebut pikiran. Maaf, saya tidak ikutan istilah itu. Satu yang saya tidak ikut istilah orang berzikir disebut tazikiran. Sebab lawan dari tazikiran adalah papohoan. Wah, jangan ikut ke situ, itu mah tazikiran. Oh, kalau begitu Anda, saya mah bukan tazikiran, jadi palupaan. Juga yang saya tidak ikut, mohon maaf, istilah ajaran. Silakan yang lain menggunakan, tapi saya tidak. Kenapa? Karena istilah ajaran tarekat sering dijadikan pembanding ajaran Islam. Maka timbul pemahaman dianggap tarekat agama baru. Karena kita menggunakan istilahnya ajaran. Maaf, bagi saya ini, belum bawa-bawa orang. Bagi saya lebih menggunakan pendidikan. Pendidikan tarekat. Lebih selamat gitu. Memang menggunakan istilah juga harus hati-hati. Ada dampak. Seperti istilah aliran. Bapak belajar tarekat, iya aliran mana? Di Indonesia aliran lebih didekatkan kepada sesat. Karena itu saya tidak menggunakan istilah aliran. Walaupun sebenarnya toriko itu aliran. Aliran dalam arti saluran. Tetapi karena aliran lebih banyak dipergunakan kepada kesesatan, maka kita tidak menggunakan istilah aliran. Ya, amalan boleh, lebih enak. Ini mohon kepada para mubalighin, belajar berpikir dampak ya. Tidak sekedar menjejalkan kata-kata, tapi berpikir dampak. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah khatam. Khatam. Di Suryalaya tidak diharuskan khatam harus tam. Tetapi tidak dilarang. Mursyid kita bijaksana. Untuk zikir diberi dosis terendah 165. Aqallu paling kurang. Kalau mau lebih silahkan. Khatam pun demikian. Ya, tidak dilarang yang tam, tetapi tidak diharuskan. Jangan sampai di daerah-daerah disebutkan khatam harus tam. Tidak. Tetapi kalau ada yang mengamalkan jangan dilarang. Bijak ya. Bijaksana. Silakan. Khatam yang kita amalkan secara bergabung biasanya 15 menit selesai. Yang 100 bikin 3. 500 bikin 3. Ya enggak apa-apa. Ya latifnya 16.000 lebih menjadi 100. Kadang-kadang 20. Ya latif, ya enggak apa-apa. Itu bijaksananya pesantren Suryalaya. Juga Suryalaya sangat bijak di dalam talqin. Ceritanya belum lama saya diundang untuk ikut
menjadi ketua SC, panitia SC dalam Jamiah Ahli Thariqah An-Naqdiyah. Ada rombongan saya dari Sukabumi yang saya katakan, kamu jadi pengurus Jamiah Thariqah? Iya. Sudah talqin belum? Belum. Kenapa belum? Takut. Kenapa takut? Karena dia pernah melihat talqin di perguruan tarekat yang lain. Maaf, ini jangan dikomentari. Ulah marisa murid batu. Tapi sekedar studi banding. Supaya Anda tahu, kalau ada orang takut talqin, karena di perguruan tarekat lain ada yang talqin itu harus dirurut cara numaut. Ulah yang salikun. Ya itu instrumen itu. Alat bantu supaya lebih cepat sadar terhadap kematian. Karena itu hebatnya Suryalaya mengatakan dalam kata mutiara, ulah marisa murid batu. Artinya silakan mereka yang begitu ya begitu. Siga ngalamun di Suryalaya kudu dirurut, loba boe itu. Karena itu di Suryalaya sangat dibijaksanakan. Dibijaksanakan, ada orang yang mau talqin. Pak, saya ingin belajar zikir. Ya, wudu, mau talqin. Kalaupun ada yang harus masuk di ruangan, lalu ditutup pintu, lalu dimatikan lampu, jangan mengomentari, silahkan. Yang memang memakai cara begitu ya begitu. Tetapi kalau melihat yang mentalqin tidak ditutup pintu, juga jangan disalahkan. Karena pada intinya talqin adalah setempel, menyetempel hati orang dengan setempel ruhaniyah, menyambungkan dia kepada ruhaniyah silsilah. Itu yang inti. Paham ya? Supaya nanti kita tidak recet gitu. Ajangan ieu laki ajangan ieu make wah kita begitu. Silih gorengkeun deui. Datang juru mantuan. Jangan. Paham ya? Hari ini ya begitu aja lah materinya. Dari sononya begitu aja. Hadirin rahimakumullah, kita perlu ilmu. Alhamdulillah, ke Suryalaya ini kita bukan terpropaganda oleh orang. Cek bahasa Sunda nama lain kabawa palit kucikiit. Tapi pada hakikatnya adalah diberi hidayah oleh Allah melalui sebab-sebab. Ada yang sebabnya mendengar orang ceramah. Ada yang sebabnya nyeri hati kumitoha, yo. Ada yang sebabnya dagang katipu, macam-macam itu sebab itu urusan Allah. Sama dengan kematian. Ada yang sebabnya murah tina kapal terbang. Ada yang sebabnya mobilnya tabrakan. Ada yang sebabnya kacugak, kucucuk ros. Ada yang sebabnya kabuhuran ke papanganten. Itu takdir. Saya sebabnya sedang ngaji di Ciberem, sama-sama pasaran kitab apa, jangan waktu itu. Lupa saya. Kudu Juman kalau tidak salah. Kudu Juman Balago. Ketemu aja dengan Ayi, ngobrol-ngobrol tentang Suryalaya. Ketemu Pak Haji Endih almarhum. Saya diantar ke sini. Itu sebabnya. Sebab utamanya Pak Jejen apa? Ceritanya saya disebut orang kiai, punya santri ratusan. Ketua majelis ulama dan ketua macam-macam. Tapi saya merasakan sulit istiqomah ibadah. Karena memang saya belum belajar kepada orang yang ibadahnya istiqomah. Banyak sekali pesantren, ngaji kitab-kitab besar, salat asar jam 5. Tangsat yang sari, kan? Mana mak yang? Salat asar jam 5 pemain ke urut kita. Malah mana-mana salat nabi Allah. Salat asar jam 5. Ketika ditanya Pak Kiai, kenapa salat asarnya jam 5? Oh, kamu harus tahu, talab ilmu wajib, salat awal waktu sunat. Mana lebih penting antara wajib dengan sunat? Rek kumaha ngomong ayo. Jangan sogun dilawan. Gitu, alhamdulillah. Itu sebagai pembukaan, iftitah pengantar. Oh iya. Jadi kita ke Suryalaya karena kita mencari keperluan. Kita punya lantai kotor harus dibersihkan. Baju kotor harus dibersihkan. Halaman kotor harus dibersihkan. Hati kotor harus membersihkan sesuatu harus oleh ahli atau bukan ahli. Kudu ku ahli nabong. Kudu ku ahli nah. Saya sering bercerita ketika saya dulu ada rezeki beli mobil Mercedes. Wow, gagah menang kumpul tahunan ke bedag Mercedes.
Mercedes baheula teh ning. Setengah bawa omong. Apakah nama aya bintangan lah gitu. Waduh, bangganya bukan main. Malam dipakai ngaji jarak jauh, subuh pulang. Pagi-pagi saya lihat mobil saya kotor. Saya panggil santri saya. At-talib ta'alib. Na'am syekh. Ceritanya di pesantren saya sedang belajar disiplin sejak dulu. Na'am syekh. Belajar pakai sedikit militer. Sedikit militer. Supaya syaratnya terdidik. Ya. Jangan sampai jadi santri malah luhad lahem. Jadi santri teh luhad. Kadia mau alim mangga. Gagaro heula. Mun di tentara mah kaburu modar. Talib ta'alib. Na'am syekh. Syekh. Ighsil sayyarati na'am. Na'am syekh. Cuci mobil saya. Tanya dulu, kamu sudah berpengalaman apa belum? Ternyata dia enggak cari lap kanebo. Dia cari lap ketemu seletingnya. Tapi seletingan ini dipakai ngagasruk mobil aing loh. Ketika selesai saya keluar saya tanya, "Khalas, Syekh." Selesai. Begitu saya lihat cat mobil saya rusak. Kalau dibawa ke toko cuci mobil paling 15.000 bersih. Ini nggak cukup 1 juta karena bukan ahli. Begitupun mencuci hati. Nggak bisa mencuci hati dengan orang yang nggak tahu urusan hati. Pidato bisa-bisa saja, ceramah mudah-mudah saja. Tetapi untuk membersihkan hati harus oleh orang yang tahu penyakit-penyakit hati dan tahu perjalanan jauhnya urusan hati dan pernah mengalami yang disebut al-arifi bi ahwali nafs. Dia harus tahu gulak-gilakna hati. Tahadus dinikmat. Pajajan ceritana ayo maca kitab masanggukeun lah. Ihya 5 jilid. Bukhari 4 jilid. Al-Jamal 4 jilid. Ibnu Katsir 4 jilid dan lain sebagainya. Syukur saya diberi ilmu oleh Allah. Tapi manakala menghadapi masalah-masalah geus teu kahontalku ilmu. Saya bertanya kepada ahli ilmu baca. Tidak mampu menjawab, bertanya kepada ahlul hikmah, tidak mampu menjawab, ujung-ujungnya kepada mursyid maka jawab. Antara lain, sering saya dongengkan ini, dengan tidak bermaksud ngutik-ngutik masa lalu. Kalau ada tempat-tempat maksiat di lingkungan Sukabumi Utara, biasanya nggak lama. Karena kami dengan santri kalau sudah memberi peringatan masih tidak didengar juga, biasa boga hizib. Hizib Nasri, hizib Nawawi, hizib Dawar, hizib Bahri, dan lain sebagainya. Puasa jeung santri, teralila tempat maksiat, kusek. Ada aja sebabnya untuk tidak berjalan. Tetapi ketika satu saat, adalah suatu tempat yang berpraktek diskotik, prostitusi, pemabukan, dan perjudian. Besar-besaran. Jarak dari pesantren kira-kira 400 meter. Parkir mobilnya sampai ke halaman pesantren. Kirim surat ke sana ke sini sampai tembus ke paling atas, enggak tembus. Pakai doa hizib ini, hizib itu, enggak tembus. Biasanya 1 minggu selesai, ini 2 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, 12 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gusrek botak sirah Pajajan. Kemana ujung-ujungnya? Yang menghadap ke ini, ke orang yang al-arif, yang mengetahui keadaan rohaniah. Abah, bagaimana di daerah saja ada tempat begini-begini, Abah? Dengan senyum beliau mengatakan, moal aya nu alus mun eueuh nu goreng mah bager. Itu jawaban sudah ditemukan di beberapa puluh guru-guru saya. Pajajan teh guru, bogawan guru na Pajajan geus teu ngartian begitu. Paling naon ajengan aya nu kitu, gempor ku ieu teu neurakan. Gempor ku ieu teu neurak. Setelah bertanya ke Al-Mukarram, beliau mengatakan sambil senyum, pemakai pengadatan. Moal aya nu alus mun eueuh nu goreng mah bagus. Tidak akan ada yang bagus kalau enggak ada yang jelek. 3 hari saya memikirkan, memecahkan kata-kata itu. Apa itu tujuannya? Kan dulu menurut ilmu saya yang jelek ya jelek gitu. Yang jelek harus diberantas, amar ma'ruf nahi munkar, kan dalilnya itu. Tetapi ternyata setelah belajar tarekat ada dimensi lain. Dimensi lain yang tidak terkejar oleh kemampuan ilmu biasa. 3 hari saya tafakur. Pengersaan gawas waktu itu sedang ada. Saya ikut mobil beliau. Bahkan saya yang nyupir. Biasa, hobi. Karena pengersaan dengan gawas pakai hardtop, saya hobi hardtop. Saya yang nyupir. Dawuh pengersa Abah, jeung aya milik bujur.
Hadirin rahimakumullah, singkat cerita. Akhirnya terbukalah petunjuk tadi. Oh iya. Mengapa ada orang yang berzina? Mengapa ada orang yang berjudi? Mengapa mereka mabuk-mabukan? Mereka melakukan maksiat karena gelap hatinya. Karena gelap hatinya. Sabab poek hati. Mengapa hati mereka gelap? Terus masih mengapa? Hati mereka gelap karena tidak ada sinar. Ibarat sebuah goa. Jam 12 siang, matahari bersinar terang. Tapi goa tetap gelap. Mengapa? Karena tidak ada cermin yang mampu, kaca cermin yang mampu menerima cahaya matahari dan menembakkan, memantulkan ke dalam goa. Coba, lamun lain dina ilmu tarekat mereka udah begituan. Wah bisa, apun. Yang durhakanya orang lain, yang tobatnya mesti kita. Menurut ilmu biasa, kalau orang lain durhaka, kita mesti menghancurkan. Tetapi di dalam tarekat, orang lain yang durhaka, kita yang tobat. Mengapa mereka durhaka? Karena gelap hatinya. Mengapa hati dia gelap? Karena hati kita tidak mampu menyalurkan cahaya Allah kepada hati dia. Mencoba meraba, saya berangkat ke sebuah khalwat. Saya kebetulan sejak dulu senang berziarah. Dari mulai Banten sampai Madura. Antara lain, di Cianjur ada sebuah makom karamah, yaitu Kang Jengdalam Raden Aryawira Tanudatar Cikunur. Ya Sultan, ya Soleh, ya Alim. Karena itu setiap ulang tahun Surya Kencana, Koran Bogor selalu ziarah ke sana. Itu ya ada sejarahnya. Alhamdulillah, mengamalkan khatam. Khatam saya amalkan. Lebah mana nu dilobaan? Boleh. Khatam itu salah satunya diperbanyak, boleh. Yang saya perbanyak sesuai dengan masalah saya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ngan ari rek loba mah teu kudu dikitukeun laguna. Ya. Kalau Anda akan membaca banyak, entong make dikitukeun laguna tanggal deui. Upami pangarsa Abah nyebatkeun Bani Hasyim cing loba, entong make lagu. Jadi tanggal Allahumma sabutin paling dari 900. Saya sering menghadapi masalah-masalah berat yang sulit dipecahkan oleh ilmu saya. Doa ka pangarsabah, doa pangarsabah, Bani Hasyim, Bani Hasyim, kumaha macana gancangan di imah. Prak, wudu, salat, zikir, terus Bani Hasyim. Allahumma sholli ala nabi Hasyimi Muhammad wa alihi wasallam taslima. Allahumma sholli ala nabi Hasyimi Muhammad wa alihi wasallam taslima. Allahumma sholli ala nabi Hasyimi, gitu baik. Termasuk waktu itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Mereka tidak salah ya Allah. Yang salah itu saya ya Allah. Karena saya kotor ya Rabbi. Bersihkan hati saya, bersihkan dosa saya ya Allah. Semoga cahayamu yang tiada henti. Cahaya Allah. Ini maaf. Cahaya matahari ini cahaya Allah. Tapi cahaya Allah yang dimaksud nurun ala nur. Bukan ini. Tidak berwarna. Itu cahaya hakikat. Cahayamu ya itu kan melalui maaf. 3 hari kemudian. Baru 3 hari. Tidak sampai mingguanan. Datanglah sebuah sebab. Yang singkat cerita lah. Saya tidak panjangkan sebabnya. Singkat cerita. Hanya dalam 1 jam. Selesai ditutup semua diskotik sesuatu itu. Ya sekarang timbul lagi di bagian tempat. Ini. Nah itulah yang disebutkan apa tadi? Penyaluran cahaya. Itu hanya diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Sebab hikmah di belakang segala kejadian mengapa kalau nasi yang jelek, pengen yang manis, pengen yang pahit. Itulah Indonesia. Maunya yang manis-manis, nggak tahu di belakang manis ada pahit. Tapi kalau dikasih yang pahit, nggak mau. Nggak tahunya di belakang yang pahit ada yang manis. Ya sudah, banyak sebagai pembuka. Saya tertarik apa yang dibacakan oleh Al-Mukarram antara ka sab'an minal masani kepada sab'ul masani 7 yang adalah suratul Fatihah. Muhammad buah surat pendek tetapi dia itu masani, penggabungan. Alhamdulillah, jangan heran setiap rakaat salat harus baca surat Fatihah. Kalau tawasul ila hadrati yang dibaca Fatihah. Tidak ada. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ikhlas. Enggak ada ya. Tetapi selalu yang gini-gini kalau nggak pakai ilmu nggak terjawab. Iya ya. Padahal Quran sama Quran. Apa salahnya?
Ila arwah sadatina jamil auliya min al-aqab wal ajab, kepada para wali Al-Baqarah. Untuk ibu bapak An-Nas. Untuk bibi An-Nisa. Kenapa Fatihah? Karena Fatihah tersebut adalah surat yang pendek tetapi di dalamnya mencakup seluruh isi Al-Quran. Mencakup seluruh isi Al-Quran. Dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mengurus seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pengasih dan penyayang Ar-Rahmanir-Rahim. Raja yang merajai pada hari kiamat. Malik Yaumiddin. Hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan agamanya para nabi, para wali. Bukan orang-orang yang tersesat. Dan bukan orang-orang yang dibenci. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Saya mau bertanya kepada ibu dan bapak. Ketika kita membaca Fatihah. Apakah kita merasa sedang berdialog dengan Allah apa tidak? Pertanyaan eta dijawabun deui wae teh Kang. Saking pinternya lidah ini kalau baca Fatihah najan teu eling geus nepikeun waladdallin heuh. Kalau baca Fatihah di waktu salat najan otakna keur ka mana menit tetep tungtungna waladdallin. Ini ibarat orang buta yang jalan di jalan karena sudah sering enggak pakai tongkat lagi. Sampai aja. Jangan puas dengan itu. Sebab ketika kita membaca surah Al-Fatihah, sebenarnya itu adalah dialog dengan Allah. Bukan hanya Fatihah, surat lain juga begitu. Kita bahas Fatihah saja dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Naam, alhamdulillah. Allah menjawab tapi kita tidak mendengar. Segala puji memang bagi aku. Aku inilah yang terpuji. Awas kamu ya. Jangan jadi orang yang pengen dipuji, puji. Kan begitu isinya. Resep dipuji, resep dihina. Lamun dihina, borong bengot, mun dipuji, irung bekah. Gitu kan? Bahasanya bagus juga. Oh, Bapak pintar sekali ya, ceramahnya bagus. Oh, alhamdulillah, saya mah pada muji. Makanya alhamdulillah. Puji bagi Allah, bukan bagi saya. Lamun aya kopral make baju jenderal, tuluy dihormat ku batur. Pak Jenderal, lain teh di batur. Jenderal. Nya Pak Jenderal bade ka WC, acukna disimpen heula di ajudan, di pengawal. Tah, pegang ini, ya Pak. Mumpung di jero pake ego ini. Kagak make bintang 4. Jenderal, tar aja batur baru kana jenderal bener. Pak, hormat, siap menerima perintah. Lain terhadap di batu. Jujur, dalinu. Puji itu kepunyaan. Baju. Bukan baju kita. Jangan jalan pujian sia. Beda, memul ayah ipang saya nak iya dong, siapa dulu. Terus saya ngumis. Eta ngarana kopral pakai baju saha. Kopral waras, kopral sedeng. Yang masih gitu. Kita pun kalau begitu ya begitu. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, engkau pengasih, engkau penyayang. Betul, aku pengasih dan penyayang. Mau apa kamu? Maliki Yaumiddin, engkau yang merajai hari kiamat nanti ya Allah. Saya bahas sedikit. Merajai hari kiamat begini. Sekarang juga Allah merajai, tetapi sebahagian kerajaan Allah diberikan kepada kita. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Iya, itu. Ari di dunia mah sia ku aing dijieun. Ulah disebut Allahan kok. Ulah disebut tutuhanan mah deui. Aku ciptakan makhluk khusus yang memang membawa sifat-sifatku, begitulah. Yaitu mana? Sebahagian kerajaan Allah sepersekian 0,000 sekian diberikan pada manusia. Tah nenyona, tah ngadengena, tah ngangseuna, tah ngarasana, tah mampuhna, tah kawasana, tah macam-macamna. Karena itu lihat, ya lengan pajajan kalau hur kahanap. Ya nu kanca ka mana? Ya bibir nyunghid atau monyong. Kenapa pajajan bisa begitu?
Karena ada sifat Allah yang diberikan pada saya. Tidak sifat Allah ieu teh, sifat Allah ieu teh. Make gerak ka ditu ka dieu tuh. Kamu nu ngageo-geo bujur heuh jeung sajawana geus lah. Tong dibahas di orang anu kitu mah. Bisi asup kana ngupat ngabahas nu kitu heuh. Tapi mudah-mudahan gancangan gerak diberi taufik jeung hidayah di kita. Da urang kudu amar ma'ruf nahi munkar umat bisi kabawa ruksak deh heuh. Niatna cing alus, niatna cing alus. Amar ma'ruf nahi eta teh sifat saha? Ti Gusti hek dipake doa ka saha? Bener Allah. Bener. Baca lamun leumpang hareupeun lalaki sok dilempengkeun atau sok digeo-geo. Eta teh sifat saha sabenerna? Dipake doa ka Allah innalillah. Baik. Maliki yaumiddin, kalau hari kiamat nanti kekhalifahannya dicabut. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Jadi ieu mah lamun ku Allah teu dilengkakeun teu ngalengkah ya urang teh. Kalau oleh Allah tidak dibicarakan, mulut ini diem aja. Buku amal diterima dengan tangan kanan berarti calon surga. Buku amal diterima dengan tangan kiri berarti calon neraka. Datanglah buku amal, tangan kanan ingin mengangkat, tuh bisa kalau kokot geca nu naik. Maliki, paham ya? Gambarannya gitu aja. Hari kiamat nanti bibir hayang ngabadul, tuh bisa. Cek Gusti, Jejen, tanganmu dulu pernah maksiat. Cek letah yang ngomong, gitu Gusti. Tangkap itu gak bisa Gusti, galak-galak teuing. Hayang ngomong gitu orang teh, tapi tangan yang menjawab, betul ya Allah, saya pernah melakukan hari anu jam sekian di tempat anu. Ngajawab ya. Ngajawab saudara sing paham. Hadirin rahimakumullah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menghambakan diri, hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Mohonkan hidayah pituduh tu Gusti Allah. Nah, apa dekat? Terakhir. Muni asa hebat, Fatihah geus bisa ngartian. Kalau tidak dengan belajar zikir tarekat, maka sama dengan teleponmu tidak ada vouchernya. Bagur auto diajar tarekat mah sarua-jeung lamun cara telepon mah eueuh da merang. Eueuhan, hayo dipencetan. Kok. Halo. Jelema teh teu kadenge pisan. Halo. Nelpon ka saakang teh ieu teh nya pokona dipencet. Aya dibuka teh eueuh etan eueuh kartuhan. Kita sudah ditanami sebuah kartu magnet yang itulah dengan adanya kita memiliki itu berarti di dalam hati kita sudah ada alatnya. Manakala dia dipasang, dipakai berzikir kepada Allah, tersambunglah kepada Allah. Hatimu bagaikan burung yang lepas dari sangkarnya. Manakala dia lepas, ambil lagi. Lepas, tarik lagi. Kalau tidak belajar zikir, lepas saja terus. Karena itu kalau kita menghadap ke pengarsa Abah, dengan abdi mata belajar zikir teh, tedayakeun khusyuk. Saya sering mendapat pengaduan itu dari para ikhwan. Pak Kiai bagaimana ya? Kapan saya bisa khusyuk? Kok saya belum bisa khusyuk? Saya mensitir petunjuk pengarsa Abah. Pengarsa Abah memberikan bagaimana kepada saya? Alus, Jen. Bah, saya nggak khusyuk hatinya kemana-mana terus. Alus, Jen. Kadang-kadang saya bager. Itu, kesepuluh goreng disebut bager. Kan bertanya, bah, kunaon abdi awan maka disebat bager. Nyapan teh khusyukna ti baheula. Ai elingna ayeuna. Piraku teh khusyuk. Eling kana katuhusuan disebut goreng. Heuh. Lamun aya jelema naudzubillah, jelema teu normal otakna, sebutlah jelema gelo. Aya jelema gelo rumah saen gelo teh. Heuh. Kang akan teh gelo, aing teh gelo teh cagur. Lamun gelo sadar gelo teh cager teh gelo teh ngarasa gelo. Sitaranya enggak sama ke baju wae. Nah ini contoh hadirin, begitulah kita sekalian. Menghadap ke pengarsa Abah geuning abdi teh daekeun khusyuk sae bager. Naon sababna? Teu baheula ge henteu khusyuk teh ngan baheula mah teu sadar yen urang teh teu khusyuk. Ari ayeuna mah urang teh sadar yen urang teh teu
Usul itu sudah kemajuan namanya. Alhamdulillah. Abah punten abdi mah geuning kieu males wae sae bageur. Kunaon Abah abdi males make disebut sae? Apan malesna ti baheula ayeuna elingna. Alhamdulillah. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka. Yakin ibadah maneh ka Allah sing tepika yakin bukan sekedar ucapan mulut, tapi yang disebutkan yakin adalah i'tiqadun jazimun la yaqbalu taraddud, artinya tembus ke dalam rasa, tembus ke dalam itu baru yakin. Terakhir contoh, si Ujang ditanya, "Ari maneh nyaho dodo?" "Nyaho." "Amis henteu?" "Amis." "Geus ngasaan encan?" "Make nyebut atuh cenah." Cek si Ujang dodo amis, tapi dasarna teh cenah cek nu beunang dipercaya sabab ngomongna urang Garut teh pabrik dodo Sukabumi pabrik naon mochi. Gas. Ya. Jadi si Ujang geus bogaan naon mah. Kanyaho ieu naon teh? Ieu dododaan, tapi dasarna karek Si Asep ditanya, "Ari Asep nyaho dodonya ho, amis, ngasaan encan, nah atuh cenah. Atuh naon bedana jeung si Ujang sia?" "Beda. Si Ujang mah can bogaeun, uing mah geus mawa 3 na pesak." Luhur mana si Ujang jeung si Asep? Sanajan bari karek ngan geus naon? Si Agus ditanya, "Gus, kumpul Pak Gus ya. Gus, ai mana nyaho dodo?" "Nyaho." "Geus ngasaan?" "Lain ngasaan deui koin sakatel beak ka deui." Beda. Nah, bapak-bapak ketahuilah, kalau si Ujang itu disebutnya ilmul yakin. Tan disebut ilmul yakin kan begitu. Yakin mangan karekanya ho. Lamun si Asep geus nyekal dodolna ainul yakin. Lamun geus beak sakatel hakul geus kurang ka harti, mana mah kurang ka harti deui contona. Contohan hiji deui. Jangan aya maneh nyaho si neneng nyaho. Kumaha bejana cangkung letik murah senyum. Luar biasa papangis can encan. Mana kudu kitu contona heuh. Ari si Asep kumaha si Asep? Teuing mah geus papangis kamari hanapeun nangka. Didinya deket tukang sate. Ih bener jangkung letik lesep. Lain lumayan. Dicoba kumaha henteu teu wani. Ai si Agus ditanya, "Gus, ai maneh nyaho si neneng nyaho. Kumaha bejana?" "Oh, luar biasa." "Nah, sababna tanpa potongan dewek." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi